Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula illa billahil azim amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Hang Tuah 1 Jakarta, Bapak Bahrudin SPD, yang kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, khususnya penceramah kita Ustaz Deden Hidayatur Rahman MPDI, dan guru agama kita Ustadz Imam Royani SPDI dan Ustadz Hendri Tris Munandar SPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Hang Tuah 1 serta Bapak Ibu guru dan karyawan yang berbahagia. Dan tak ketinggalan teman-teman seperjuangan sukses bersama dan berkah semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama, marilah kita hanturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya memberikan kita berbagai macam kenikmatan, rahmat dan anugerah sehingga kita bisa bersilaturahmi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam acara berkah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Salawat berirangan salam mari kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dan semoga kita semua diakui sebagai umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya, pertolongannya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama berada di sekolah kita SMK Hang Tuah 1 Jakarta untuk bersama-sama memperingati peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dan pada kesempatan ini kami akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, dan acara yang keempat adalah tausiah agama. Marilah kita buka bersama acara pertama dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadis niyahi wa ala kulli niyatin solihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, melangkah pada acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Zidan OSIS. Kepada Saudara Zidan dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا همما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نذركم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون ما أذن له الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Zidan Osis. Semoga kita semua diberkahi dengan berkah Al-Quran. Amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pimpinan SMK Hang Tua 1 Jakarta yang terhormat Bapak Bahrudin SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ustadz Deden Hidayat MPDI, yang kami hormati Ustadz Imam Royani SPDI, Ustadz Hendri Trismunandar SPDI, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan karyawan yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Coba genggamkan tangannya gini. Enggak semangat, walaupun mendung, hati kita enggak boleh mendung ya. Selamat pagi. Nah gitu, jos gitu ya. Iya. Jangan mentang-mentang mendung, hati kita mendung, ya. Jangan, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat untuk dengarkan, untuk sama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tepatnya insya Allah esok hari tanggal 27 Rajab atau besok tanggal 18 Februari 2023, tanggalnya merah walaupun hari Sabtu karena ada Isra Mi'raj tanggalnya merah. Bapak Ibu guru dan anak sekalian yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada bidang kesiswaan, terutama kepada Seksi Pembina Rohani Islam dan Rohani Kristen SMK Hang Tuah 1 Jakarta yang sudah memprogramkan dan melaksanakan kegiatan peringatan ini. Yang muslim melakukan peringatan Isra Mi'raj, yang non muslim melakukan peribadatan. Ini adalah salah satu kolaborasi yang baik di antara warga sekolah. Semua mendapatkan pelayanan yang sama, semua mendapatkan hal yang sama. Ini untuk apa? Untuk mengharmonisasikan kehidupan kita sebagai warga sekolah. Nah, terutama untuk yang Isra Mi'raj, ini bagian dari kita untuk melakukan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, enggak usah ada Isra Mi'raj juga kita kenal Isra Mi'raj. Memang ya, tetapi andaikan kita tidak termasuk di dalamnya yang ikut serta memperingati Isra Mi'raj, ya mungkin nanti Isra Mi'raj akan hilang. Ya, akan hilang, menjadi aneh. Kalau tidak kita warisi, kalau kita tidak wariskan kepada generasi-generasi muda. Terutama apa? Setiap memperingati satu kejadian, satu peringatan, hikmah di balik itu, di balik kejadian itu, kalau bisa dan sebisa mungkin kita telah dani. Kita telah dani. Apa sih hikmah Isra Mi'raj? Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Deden Hidayat MPDI. Yang kedua, anak sekalian, saya berpesan kepada kalian semuanya yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, ya, tetaplah terus bersemangat untuk belajar. Tetaplah bersemangat untuk belajar, tidak lupa untuk beribadah. Salah satu oleh-oleh Isra Mi'raj adalah sholat 5 waktu. Tadinya 50 waktu. Recording berapa persen tuh? Dari 50 ke 5 berapa persen? Hitung sendiri, banyak ya pokoknya. 45 rakaat sendiri yang recording, Masya Allah. 5 rakaat aja kadang-kadang kita malas. Bagaimana kalau 50? Nggak sempet WA-WA-an, nggak sempet Instagraman ya pasti. Nah itu Allah Maha tahu terhadap makhluknya, apalagi makhluk kita ya. Zaman-zaman akhir seperti ini, semakin banyak godaannya, semakin banyak tantangannya, semakin berat rintangannya. Isra Mi'raj sangat relevan dengan zaman sekarang, mengingatkan kita untuk tidak melupakan dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Nah ini mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang beruntung menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu guru, karyawan dan anak sekalian yang sudah berpartisipasi dan berkontribusi pada kegiatan ini. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari ladang amal ibadah kita. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, tidak panjang kalam.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, tibalah saatnya acara berikutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Deden Hidayatur Rahman MPDI. Kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini kalau dari kursinya untuk berdua ini kayak mempelai. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga Allah kasih cerdas. Ya baru amin. Yang gak jawab salam doain apa? Jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dah 2 kali aja. Walaupun katanya Allah itu satu, tetapi saya ambil yang 2 karena saya bukan Allah. Allah adalah satu. Kita adalah makhluk Allah. Yang saya hormati, muliakan, dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala Sekolah SMK Hang Tuah, guru kita bersama Bapak semoga Allah senantiasa berkahkan umurnya, berkahkan ilmunya, dan semoga kita yang jadi murid-muridnya menjadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, akhina fillah, penyambung silaturahim kita, Al-Ustadz Hendri Trismurandar. Beliau adalah guru saya. Beliau adalah kawan sekaligus guru saya di masjid. Alhamdulillah saya dapat jumpa dengan beliau di sini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Al-Ustadz Imam Royani. Beliau satu kelurahan, satu tempat tugas di Nurul Jalal. Alhamdulillah dapat jumpa di mari. Saya baru tahu kalau beliau ada di sini. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap Dewan Guru, dan tak lupa sahabat RTD saya, Mas Pur. Beliau adalah guru SK saya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar SK, beliau itu di antara senior saya di SK. Tapi kalau udah pakai peci, pakai sorban begini ya nggak pakai SK lah. SK-nya kalau udah di lapangan, kalau pecinya udah dilepas, pakai training, pakai kaos baru SK, Pak Pur ya. Para guru, para dewan guru yang hadir hari ini, yang saya cintai dan yang saya banggakan, rekan-rekan, teman-teman, para penerus bangsa, penerus kepemimpinan Rasulullah yang yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-teman semua, teman-teman, adik-adik ya. Kenapa saya katakan adik-adik? Saya lebih tua.
Saya lebih tua apa masih tua? Saya sudah tua, maka saya katakan adik-adik, ya. Karena kakak sama adik tuaan siapa? Tuaan kakak, ya. Maka saya panggil adik-adik. Bukan ngecilin, tapi karena memang saya lahir duluan. Jadi adik-adik dan teman-teman semua. Insya Allah kalian semua dengan ada di tempat ini, semoga Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan kekuatan iman, Allah limpahkan kekuatan taufik untuk menjadi manusia-manusia yang mampu meneruskan perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat pagi. Alhamdulillah. Akhiri alhamdulillah. Karena semangat kita itu dari Allah. Kita nggak akan bisa semangat kalau nggak dikasih semangat sama Allah. Maka alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Hari ini saya dapat bersilaturahim dengan rekan-rekan semua di mari. Silaturahim adalah pintu menuju keluasan, pintu menuju keberkahan. Di antaranya adalah silaturahim. Dalam rangka berbagi cerita tentang peristiwa yang pernah terjadi pada abad ke-7 Masehi. Abad keberapa? Abad ke-7 Masehi. Yaitu 14 abad yang lalu peristiwa ini terjadi, yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa yang merupakan bentuk kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur hari ini berjumpa di sini, dan kita harus bersyukur karena apa? Karena Allah itu masih baik sama kita. Allah yang masih memberikan kita mata, Allah yang memberikan kita telinga, Allah yang memberikan kita mulut, dan pokok yang paling utama, Allah yang memberikan kita nafas. Ada yang punya nafas? Masih bernafas? Masih. Dikasih duit 1 miliar tetapi hilang nafas, milih mana? Dikasih duit nih 1 miliar tapi nafasnya hilang, milih mana? Berarti nafas luar biasa. Pernahkah kita mensyukuri nafas kita? Pernah mensyukuri nafas kita? Coba cara mensyukuri nafas kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita nggak bernafas. Betul apa enggak? Kadang-kadang kita itu lebih banyak tidak sadar kalau kita bernafas. Karena apa? Karena kita terlalu sibuk dengan sesuatu urusan yang sebenarnya menjadikan kita jauh dari yang ngasih nafas. Maka hadir kita di sini dalam rangka mengingat yang memberi nafas kita, sehingga kita bisa duduk di sini untuk bagaimana kita memahami Allah memberikan kita betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kehariban baginda Rasul junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng nak ya. Kalau saya bilang Muhammad, maka baca sallallahu alaihi Muhammad. Ini orang ketika ada yang minta, misalkan ada yang minta nih, kita punya duitnya nih, kita punya duit nih, ada orang minta, gua kasih dong 1.000 aja, padahal dia bawa 100.000, ngasih 1.000 aja nggak mau, itu tandanya apa? Pelit apa medit? Pelit, ya. Parah mana? Pelit sama medit? Hah? Dua-duanya parah ya. Tapi ada yang lebih parah dari pelit dan medit ketika diminta uang cuma 1.000 nggak mau ngasih. Siapa?
adalah orang yang ketika disebut nama nabinya tidak membaca sholawat. Paling pelit. Orang paling pelit bin medit bin buntut kasiran bin meregehese. Itu adalah orang yang ketika disebut nama nabi kita tidak membaca sholawat. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kehadiran baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan adik-adikku semua kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjadikan Rasulullah teladan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah cuaca juga enak ya. Cuaca dibikin sejuk ya, biar hati kita sejuk. Adik-adik semua, ada yang pernah ke langit? Ada? Percaya ada langit? Percaya? Yakin? Yakin percaya ada langit? Mana langit? Mana? Itu langit? Yakin? Yakin itu langit? Warnanya begitu? Itulah iman. Itulah iman. Orang hidup tidak butuh hanya Islam. Orang beragama tidak cukup hanya dengan Islam. Ini pahami nak ya? Saya yakin ini usianya ada yang masih 10 tahun? Ada? Ada? Ada yang udah 20 tahun? Saya udah 15 tahun lebih. Ya, lebihnya berapa? Iman. Tidak cukup orang Islam, tidak cukup. Yang paling penting adalah iman. Ulangi, yang paling penting adalah iman. Yang paling penting adalah iman. Gak cukup Islam. Islam itu hanya menandakan kulit. Karena orang sudah membaca 2 kalimat syahadat, itu dikatakan Islam. Understand? Yes. Ya. Orang mau jadi Islam itu gampang. Sing penting membaca 2 kalimat syahadat. Masih lupa? Sudah hafal? Masih hafal ya? Kita baca 2 kalimat syahadatnya ya. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau udah membaca 2 kalimat syahadat, resmi menjadi seorang muslim. Kalau sudah menjadi seorang muslim, maka dia wajib dilindungi. Tidak boleh disakiti. Tidak boleh dibully. Tidak boleh. Kalau sudah menjadi seorang muslim. Tapi enggak cukup. Karena Islam butuh bukti. Maka bukti pertama Islam adalah sholat. Bukti pertama Islam adalah sholat. Maka Rasulullah mengatakan antara muslim, antara mukmin dan kafir adalah sholat. Kalau kita ngaku diri muslim maka wajib sholat berapa rakaat? 17 ya. 17 itu banyak apa sedikit? Sedikit ya. Berapa waktu? 5 waktu. Ini prosesnya tidak mudah. Proses mendapatkan 5 seperti tadi Pak Kepala bilang tidak mudah. Untuk mendapatkan 5 itu harus disaring. Maka muncul inti. Maka intinya adalah 5. Disinilah pentingnya kita memahami tidak cukup Islam, harus iman. Karena peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah tidak bisa dinalar dengan akal. Kalau ada yang bilang, buat apa sih Isra Mi'raj? Bukan sekedar buat apa. Tetapi ada nilai yang semakin hilang
Lebih-lebih pada saat peristiwa Isra Mi'raj tidak diperingati. Anak-anak semua di sini jurusannya apa aja? Ada yang jurusan-jurusan yang ngitung-ngitung, ada di sini ada? Ada ya, apa itu? Akuntansi, aduh pusing dah akuntansi dah. Akuntansi apa lagi? Ada yang rumus ada? Apa tuh? Teknologi gitu ya, apa ya? Manajemen alat teknologi informatika gitu kan, itu juga berkaitan dengan rumus ya. Teman-teman semua, adik-adik semua, kita lihat tadi, saya lihat kenapa langit. Tahukah jarak dari bumi sampai langit? Tahu jaraknya? Jarak antara dari bumi sampai langit itu jaraknya 500 tahun perjalanan unta. 500 tahun perjalanan unta. Berapa kecepatan unta? Kecepatan unta itu sekitar 10 atau 12 km per jam. Kecepatan unta. Makanya unta kalau diajak perang itu nggak bisa lari. Dari bumi ke langit pertama itu jaraknya 500 tahun perjalanan unta. Dari langit pertama ke langit kedua perjalanannya 500 tahun. Kedua, ketiga 500 tahun. Sampai langit ketujuh perjalanan 500 tahun. 500 dikali 8 berapa? 4.000 ya? Berarti 4.000 tahun perjalanan unta. Kalau dikonversi di dalam salah satu hadis, Ibnu Abbas ditanya, berapa perjalanan dari bumi sampai langit? Maka Ibnu Abbas mengatakan jaraknya adalah 70 tahun. Kok beda? Halo? Ini ngedengerin apa ngantuk ya? Dengerin ya. Ini terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Ya. Allah. Kata Ibnu Abbas, dari bumi ke langit jaraknya 70 tahun. Kenapa beda? Tadi katanya 500 tahun. Kenapa ini kok 70 tahun? Ternyata dikonversi dengan perjalanan kuda perang. Dengan perjalanan kuda perang maka dari bumi sampai langit itu sekitar 70 tahun. 72 tahun. Kenapa? Karena perjalanan kuda perang itu rata-rata 90 km per jam. Onta berapa tadi? 12 km per jam. Kayak semut tuh ya, lama ya. Nyampe-nyampe atuh. Naik odong-odong. Odong-odong masih cepet dah. Kuda itu perjalanannya sekitar 89 sampai 90 km per jam. Kalau dari bumi ke langit itu 70 tahun, berarti kalau sampai ke langit ke-7, 7 kali 4 berapa? 7 kali 8 36. Berarti butuh berapa? 56 apa? 560 ya? 560 tahun. Sementara Rasulullah dari Makkah ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanannya. Masjidil Haram ada di mana? Ada di mana? Ada di Makkah. Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina, ya. Dari Makkah ke Palestina, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya berapa kilometer? Kurang lebih 1.500 kilometer. 1.500 kilometer itu dari sini ke Madura. Dari sini ke Madura, kalau naik pesawat sih cepet. Cek. Dari sini ke Madura itu kurang lebih ya 1.000 lebih ya.
Lah, zaman dulu kan belum ada pesawat. Jangankan pesawat, mobil bus aja belum ada. 1.500. Berarti kalau bolak-balik berapa? 3.000. Tadi dari Palestina ke langit ke-7 butuh 500 tahun. Bolak-balik berarti berapa? 1.000. 1.000 ditambah 3.000 berapa? Alah pokoknya mah gitu ya, nggak usah ngitung-ngitungnya lah ya. Jadi puyeng ngitung-hitungan kalau udah urusan angka nih. Teman-teman semua, kenapa saya sampaikan seperti itu? Fahami bahwa ini adalah peristiwa nyata. Ini adalah peristiwa real yang pernah terjadi pada 14 abad yang lalu. Bukan dongeng si kancil makan kelinci apa-apa. Bukan dongeng, tapi itu peristiwa yang betul-betul real terjadi yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pada saat beliau Isra dan Mi'raj itu menggunakan kendaraan yang disebut dengan apa? Buraq. Buraq itu dipersiapkan oleh Allah, yang mana buraq itu sebenarnya dia penghuni surga. Dia penghuni surga buraq itu. Jadi di surga itu ada sekumpulan buraq-buraq. Jadi ibaratnya kayak kebun binatang. Kan namanya surga itu banyak kebun-kebun. Ada sekelompok onta. Sekelompok buraq ini binatang apa namanya di mana saat itu sedang berkelompok. Cuma saat itu malaikat memperhatikan, kok ada satu buraqnya itu kurus mojok aja di belakang, nangis aja, netesin air mata terus, lagi galau, lagi bucin, lagi jadi budak cinta. Dideketin sama malaikat. Buraq, kamu ngapain? Yang lain-lain lagi pada seneng-seneng, lagi pada makan-makan, kok kamu malah menyendiri? Apa kata buraq ini? Aku rindu dengan Muhammad. Aku rindu dengan Muhammad. Aku pengen jumpa. Pernah ngerasain rindu apa enggak? Piye rasane? Wah, kalau udah rindu itu ya Allah, hujan diterjang, badai dilewati, orang tua marah juga sabodo amat. Gua pengen ketemu sama ayang-ayang beb. Ya Allah, jadi bucin, budak cinta. Buraq ini sampai kurus kering, saking pengennya jumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya malaikat bilang, kamu benar pengen jumpa Muhammad? Iya. Oh, berarti ini jodohnya. Maka saat itu malaikat Jibril bersama malaikat Mikail turun ke bumi dengan membawa buraq itu. Pada saat buraq itu ditaruh di luar, disimpan di luar, malaikat Jibril sama Mikail turun nerobos rumah. Langit-langitnya kebuka. Punya rumah? Ya, ada langit-langit ya. Itu nerobos langsung blek. Ini kira-kira kita kalau lagi sendirian malam-malam, gelap, belum ada listrik loh. Tiba-tiba blek. Apa yang terjadi? Walah kalau nggak lari ya turun, blek, langsung di hadapan Nabi. Apa yang dilakukan saat itu? Nabi langsung dipegang, dadanya dibelah. Dadanya dibelah, bitostin. Dan dibelahnya itu dengan menggunakan pisau, benar-benar nyata, real. Tidak pakai yang namanya obat bius.
Malaikat Jibril dan Mikail datang kepada Rasulullah dengan membawa peralatan cuma mangkok dan pisau. Dibelek langsung. Karena Rasulullah itu dibelek itu lebih dari 2 kali. Ketika masih kecil dan pada saat Isra Mi'raj. Dibelek, dadanya dibelek, dibelah. Asli dibelah. Bukan hayalan, dibelah karena ada di badannya Rasulullah itu ada bekasnya. Enggak ada yang namanya digunting, dijahit. Enggak ada. Plek. Dengan apa dibersihkannya? Maka pada saat malaikat Jibril mengambil salah satu, hatinya Rasulullah dibersihkan dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam dibersihkan, ditaruh di dalam mangkok. Dibersihkan dengan air Zam-Zam, lalu kemudian diisi dengan ilmu, diisi dengan hilm dan hikmah. Rasulullah diisi dengan ilmu, dengan hikmah dan dengan hilm. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Maka usia-usia teman-teman 15, 16, 17 ini usia yang betul-betul sedang bagus-bagusnya untuk mencari ilmu. Maka jangan gunakan hanya untuk menjadi budak cinta, kebanyakan main Facebook, main Instagram, main TikTok, ya. Apalagi ya? Oh ya main HP lah intinya. Kenapa? Karena usia-usia teman-teman nih, usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, SMK, ini usia yang betul-betul luar biasa untuk menentukan arah hidup. Ilmu menjadi penting, maka ilmu imbangi dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah adalah sesuatu yang menjadikan ilmu itu berguna di dalam kehidupan kita. Itu hikmah. Jadi hikmah itu dari ilmu. Maka teman-teman, adik-adik semua, pada saat kalian belajar di sini, gunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Karena dengan ilmu kita bisa meraih dunia. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia. Ingat cerita Nabi Sulaiman? Ya, Nabi Sulaiman disuruh milih apa? Ilmu, apalagi? Kekayaan dan apa? Jabatan. Nabi Sulaiman milih apa? Milih ilmu. Akhirnya apa? Harta dapat, jabatan dapat. Coba dapatnya harta, belum tentu punya ilmu. Coba dapat jabatan, belum tentu punya ilmu. Tapi dengan ilmu maka diraih semuanya. Harus semangat teman-teman. Semangat belajar. Teman-teman harus mulai bisa berpikir. Ada waktunya bercanda, ada waktunya serius, ada waktunya main, ada waktunya rileks. Dipilih. Maka pada saat Rasulullah itu didatangi oleh Jibril dan Mikail, dadanya dibelah lalu diisi dengan ilmu, diisi dengan hikmah dan diisi dengan hilm. Apa hilm? Hilm itu sabar. Orang belajar itu capek apa enggak? Capek ya, malas apa enggak? Maka pada saat capek, pada saat malas, sabar. Harus sabar. Alon-alon asal kelakon. Wes ora usah buru-buru, enggak usah cepet-cepet. Alon-alon, jalani sampai ketemu titik di mana teman-teman betul-betul bisa merasakan perjuangannya. Alhamdulillah ya Allah. Coba dulu saya belajarnya enggak serius. Nyesel itu datangnya nanti. Mau nyesel sekarang apa nyesel nanti? Nyeselnya mendingan sekarang. Nyeselnya mendingan sekarang. Gimana caranya nyesel? Nyesel itu lakukan yang enggak enak. Teman-teman hidupnya mau enak apa mau enggak enak? Mau enak, yakin? Jalani yang enggak enak sekarang. Waktunya sholat. Jangan karena kita tidurnya malam lalu subuh ketinggalan.
Tidak boleh. Waktunya belajar. Agar apa? Agar kita sadar bahwa saya ingin hidupnya enak. Jadi yang harus dihadirkan teman-teman adalah sadar bahwa kita butuh masa depan yang baik. Hadirkan kesadaran itu. Saya butuh kehidupan yang baik. Maka jalani sekarang. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu di black tuh nggak enak. Setelah Nabi itu selesai di black sama malaikat Jibril, lalu Nabi berjalan yang disebut dengan Isra. Apa? Isra. Isra itu perjalanan malam. Jadi kalau teman-teman ditanya sama ibunya, nak mau kemana? Mau Isra mak? Wih gaya. Lu mau Isra? Kata Pak Ustadz. Isra, apa itu Isra? Perjalanan malam. Wah keren, Pak Ustadznya nanti di Isra, perjalanan malam. Rasulullah Isra, pada saat Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum masuk Rasulullah itu keluar dari rumah, itu tiba-tiba buruk itu jatuh ngarumpuyuk. Apa ngarumpuyuk itu ya? Tersungkur gitu loh. Kan buruk itu bentuknya lebih besar dari bigol, keledai, lebih kecil dari kuda. Lebih besar dari keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Bentuknya itu kakinya panjang belakang. Apa binatang apa? Kanguru ya? Kanguru apa? Yang binatang belakang itu lebih panjang, lalu belakang itu apa? Depannya itu pendek. Itu buruk. Oke, kembali ya. Jadi pada saat Rasulullah itu keluar, itu tiba-tiba buruknya jatuh. Kalau kuda itu terlungkup apa begini nih. Ditanya sama malaikat Jibril, buruk, kamu kenapa? Ini adalah makhluk yang paling mulia yang ada di alam semesta, kamu kenapa? Rupanya buruk itu terpesona dan terpana berjumpa dengan kekasih hatinya. Daripada udah mulutnya juga gitu aja. Jadi buruk itu kakinya sampai gemeter. Ya Allah, ternyata ini kekasihku. Insya Allah. Buruk sampai sebegitunya berjumpa dengan Rasulullah. Maka baru diingetin, buruk, sadar. Oh iya. Baru dia naik. Bagaimana perjalanan buruk itu? Ternyata buruk itu sekali langkah sejauh mata memandang. Memandang kita ke langit misalnya. Udah sekali mandang, nyampe. Berapa kecepatan cahaya? Teman-teman pernah belajar fisika tuh ya? Berapa kecepatan cahaya? Oh udah pada pohonnya. Kecepatan cahaya itu saya baru baca tadi. 30.000 km per detik. 30.000 km per detik. Detik itu cahaya. Kita langsung melihat ke atas. Buruk melebihi itu. Tubuh manusia kalau kecepatan seperti itu rusak tubuh kita. Benar apa enggak? Kita jalan nih, kecepatan naik motor 150 misal, 150 km per jam. Enggak pakai jaket, enggak pakai helm. Rasanya piye? Rusak, badan rusak. Bibirnya begini-gini. Ketemu angin. Bibirnya. Itu baru enggak ada 1000 km per jam. Cuma ratusan kilometer per jam. Bandingkan Rasulullah enggak pakai jaket. Mending kayak Rossi pakai helm. Jaketnya juga anti badai. Rasulullah tidak pakai alat apapun, badan tok
akal nggak bakalan nerima kalau badannya nggak rusak. Secara teori fisika pasti rusak. Rasulullah tidak rusak sampai ke Sidratul Muntaha, badannya masih utuh. Kecepatan buruk. Ya Allah, maka iman terima dengan iman. Ulangi, terima dengan iman. Sekali lagi, terima dengan iman. Jangan pakai logika. Karena terlalu banyak alam semesta ini yang tidak bisa dilogika. Betul apa enggak? Sekali lagi, alam semesta ini terlalu banyak yang tidak bisa dilogika. Teman-teman semuanya punya HP ya? Pada saat saya nelpon, kenapa bisa bunyi? Itu pasti ada teori. Tapi bisa nggak menjelasin? Siapa yang bisa ngejelasin? Kok bisa nyampe ini gimana? Kok suaranya bisa nyampe ke sana? Gimana penjelasannya? Pernah mikir apa enggak? Mikir apa enggak? Males mikir, yang penting gua kebeli. Itu kita. Baru energi, baru yang namanya sinyal aja kita nggak ngerti. Tapi percaya, yakin nggak ada sinyal? Mana bentuknya? Mana sinyal bentuknya? Oh bisa dilihat Pak di situ. Apa di sini mah nggak kelihatan sinyalnya? Itu hanya tanda. Rasulullah Isra Mi'raj menggunakan buraq, itu harus diterima dengan iman. Maka akhirnya Rasulullah naik buraq, melakukan perjalanan. Di dalam perjalanannya banyak peristiwa. Di antara peristiwa yang dialami oleh Rasulullah adalah beliau melihat ada orang itu dia ditusuk dari mulai dubur sampai ubun-ubun. Pek. Dari mulai kemaluan depan tusuk ke atas. Ketika ditanya, beliau nanya kepada Jibril, wahai Jibril, ngeri amat, itu siapa? Itu adalah gambaran umatmu yang dia berzina. Ya, dia berzina. Lalu Nabi jalan lagi, Nabi melihat ada orang yang dia itu lidahnya dipotong-potong. Tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi, dipotong lagi, tumbuh lagi. Malaikat Jibril ditanya, wahai Jibril, kenapa orang itu kok lidahnya dipotong lagi, jadi lagi, dipotong lagi, jadi lagi. Lalu Jibril mengatakan bahwa dia gunakan lidahnya untuk berdusta, dia gunakan lidahnya untuk gibah, dia gunakan lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ya Allah, ya Rabbi. Maka hati-hati nak, hati-hati. Sekarang itu teknologi itu betul-betul membuat kita rusak. Kalau orang dulu mau gibah itu perlu ngumpul dulu. Mau memprovokasi orang perlu ngumpul dulu. Mau mencari-cari kesalahan orang perlu ngumpul dulu. Sekarang tidak perlu. Mau ngomongin orang cukup dengan ini. Mau memprovokasi orang cukup dengan ini. Ini itu apa? Ini adalah benda yang dengan benda ini orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Tapi bagi orang yang tidak punya iman, yakin ini akan membawanya ke dalam neraka. Yakin itu pasti. Maka anak-anak semua, sekarang itu orang menggunakan lidah enggak mesti dengan mulutnya, tapi tangannya sudah menjadi lidahnya. Maka di dalam surah Yasin Allah katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim.
hari ini aku kunci mulut-mulut mereka. Ya. Ini ayat memang ngomongnya nanti hari kiamat, Pak. Tapi udah kebukti di dunia, mulutnya diem, tangannya yang ngoceh. Bener apa bener? Mulutnya diem, tangannya yang ngoceh. Hati-hati teman-temanku semua. Maka ada yang namanya undang-undang ITE, ya, IT ya, IT. Karena apa? Mulut itu sekarang udah mulai, makanya ada yang disebut dengan jejak apa? Jejak digital. Ada jejak digital. Hati-hati. Semua kalam-kalam kita, bukan kita yang nyatet, tapi langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Isra Mi'raj sebenarnya menginginkan kita agar kita semakin percaya kepada Allah. Tuh, Isra Mi'raj sampai Rasulullah itu sampai ke Masjidil Aqsa, baru Rasulullah dikasih tangga, Pak. Itu udah nggak pakai buruk lagi tuh. Buruk itu cuma sampai Aqsa. Dari Aqsa Rasulullah dikasih tangga. Jadi buruk itu nunggu, Pak. Buruk itu nunggu parkir. Rasulullah itu naik nggak pakai buruk, Pak. Buruk pasti hancur. Pasti hancur. Buruk pasti hancur. Karena membawa dunia. Rasulullah itu kan bagian dari dunia. Sementara buruk itu makhluk sorga. Itu di situ, Pak. Jadi buruk itu parkir. Rasulullah naik Mi'raj pakai tangga. Dikawal sama Jibril dan Mikail. Ketemu pada langit pertama. Ini tidak semua orang masuk ini. Ada pintunya. Konon. Saya juga nggak tahu. Ceritanya adalah pintu langit itu persis berada di atas Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu kan tinggi 4 ya. Itu ke atas itu pintu langit. Allah alam ya, saya enggak tapi ceritanya seperti itu. Kenapa dari Palestina? Ya terserah Allah lah. Oh, yang punya Gusti Allah kok. Mau dari mana, Allah maunya dari sana. Oke. Rasulullah naik ke langit pertama, diketok-ketok kata penjaga langit. Siapa di luar? Man anta? Ditanya. Anak Jibril. Jibril, mau ngapain? Ditanya, Jibril juga ditanya. Ke pintu gerbang aja ditanya, mau kemana Pak? Sorban. Oh iya. Tanya, baru ke sang tua. Sampai langit pertama ditanya, man'an? Kata malaikat. Kata Jibril, ana Jibril. Waman ma'ak? Ente sama siapa? Aku dengan Mikail dan dengan baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ya silakan. Wah, yang dibawa Rasulullah dibuka langsung. Ketemu dengan Nabi Adam. Ketemu dengan siapa? Nabi Adam. Singkat cerita naik, kelamaan kalau ceritanya ini mah. Naik langit kedua, ketemu dengan Nabi Yahya. Ada yang bilang Nabi Isa. Lalu ketemu langit ketiga, ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Langit keempat, ketemu lagi dengan Nabi Idris. Dengan siapa? Nabi Idris. Ada yang tahu Nabi Idris? Nabi Idris itu orang yang pertama kali menggunakan pulpen. Nabi Idris adalah orang yang pertama kali nulis pakai pena, itu Nabi Idris. Nabi Idris, lalu langit ke 5 ya. Kelima itu ketemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Langit ke-7 ketemu dengan Nabi
Ibrahim alaihis salam. Dari Ibrahim alaihissalam itu ada masih 3 tempat. Terakhir adalah naik ke Sidratil Muntaha, ya. Maka saat itu pada saat sudah di langit ke-7, malaikat Jibril bilang, cukup sampai sini. Aku tak sanggup kalau aku harus menemanimu sampai ke Sidratil Muntaha berjumpa dengan Allah, karena aku pasti mati, aku pasti hancur. Malaikat Jibril itu pernah nonton film yang ada Ferry apa? Ferry apa ya, apa? Bidadari Ferry ya. Nah, bersayap. Malaikat Jibril itu bersayap dan sayapnya malaikat Jibril itu 600 sayap. Malaikat Jibril itu sayapnya 600. Lebarnya sayap satu malaikat Jibril itu bisa menutup langit dan bumi. Satu sayap Jibril. Satu sayap. Bayangkan malaikat Jibril dengan 600 sayapnya berjumpa dengan Rasulullah di dalam goa dalam bentuk aslinya. Asli Rasulullah itu didatangi Jibril dalam bentuk asli pada saat mendapatkan wahyu Iqra itu. Coba kira-kira kalau kita lagi di rumah nih, blek, wes, wassalam. Tapi apa yang terjadi dengan Rasulullah saat itu? Biasa-biasa aja. Ada biasa aja kali. Maka kata Jibril, wahai Rasul, cukup sampai sini. Aku nggak sanggup kalau aku harus menemanimu sampai atas, karena tubuhku pasti hancur. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah itu badan kayak kita Rasulullah itu Pak, ada kulit, ada rambut, ada mata, ada darah, sama kayak kita Rasulullah. Muhammadun basyarun laisa kal basyari, kan begitu. Rasulullah itu kayak kita sama. Rasulullah tidur, Rasulullah makan, sama. Tapi kenapa pada saat sampai ke langit ke-7 malaikat Jibril nggak sanggup? Karena Rasulullah itu adalah partikel paling lembut adalah Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu naik ke atas, lalu naik ke Sidratil Muntaha sampai ketemu dengan Allah itu Rasulullah itu karena semua alam adalah bagian dari Rasulullah. Semua alam terjadi karena ada Rasulullah. Ini pahami teman-teman. Adanya kita itu karena adanya baginda Rasul. Adanya tumbuh-tumbuhan karena adanya Rasulullah. Adanya tanah karena ada Rasulullah. Adanya awan karena ada Rasulullah. Adanya langit karena adanya Rasulullah. Adanya laut Ancol itu karena adanya Rasulullah. Maka wajar kalau Rasulullah itu tidak akan hancur badannya, karena seluruh alam semesta adalah bagian dari Rasulullah. Paham? Wes paham gak paham pokoknya mah iya gitu ya. Wes pokoknya iman. Rasulullah naik sampai atas, singkat cerita Nabi itu dikasih oleh-oleh. Kata Allah, ya udah kamu pulang dah, ini tak kasih oleh-oleh. Seneng dong pulang ketemu presiden dikasih oleh-oleh. Sampai ke langit ke-6, langit ke-7 kata Nabi Ibrahim, Nabi dapat apa? Dapat ini, sholat 50 waktu. Oh bagus, ya udah kamu pulang. Nabi udah lulus sensor tuh. Dari Ibrahim lulus sensor. Ke langit ke-6 kan harus masuk pintu lagi tuh. Ketemu sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ente dapat oleh-oleh apa nih? Kepo dong, kepo Nabi Musa. Kata Nabi Musa, dapat apa? Kata Rasul, alhamdulillah, dengan seneng gitu ya, dapat oleh-oleh. Aku dapat nih 50 apa? 50 waktu. Ngapain? Sholat. Hah? 50? Serius? Iya 50, seneng banget saya. Kira-kira lah ya. Muhammad, gak bakalan sanggup umatmu. Kagak bakalan sanggup. Enggak ada waktu buat ganti kolor, ganti baju. Kalau tadi kan gak bisa buat WA-an, susah, sebentar-sebentar adzan, sebentar-sebentar qomat. Lah kapan tidurnya? Kata Nabi Musa, gak bakalan sanggup, gak bakalan. No, naik lagi.
Naik. Turunin Pak, 5. Dapat diskon 5. 45 turun lagi. Sampai kata Nabi Musa, enggak bakalan sanggup, udah enggak bakalan sanggup. Sampai ke 10 kata Nabi Musa, enggak bakalan sanggup. Naik lagi 5. Ya udahlah, jangan minta diskon lagi, udah 5 aja. Tapi ingat Muhammad, walaupun 5 akan banyak umatmu yang merasa berat untuk melakukan yang 5 waktu ini. Terbukti kan sekarang. Ini teman-teman semua nih, saya yakin 100% yang hadir di sini belum tentu sholatnya full 5 waktu. Silahkan jawab diri masing-masing. Saya yakin 100%. Pasti ada yang sholatnya nggak lengkap 5 waktu, sok sibuk. Padahal dia dikasih nafas oleh Allah, dikasih mata oleh Allah, dikasih kaki oleh Allah, dikasih tangan oleh Allah. Tetapi ketika mau sholat saja hitung-hitungan. Maka anak-anak semua, yuk peristiwa ini, hadirnya kita di sini, silaturahminya kita di sini, kuatkan iman kita. Bahwa tidak ada yang bisa membuat kita mulia kecuali buktikan Islam kita minimal dengan rajin sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Sholli wa sallim iman ala Ahmada. Sholli wa sallim iman ala Ahmada wa sallim minal afati wal waba wa sallimna minal afati wal waba. Sayang, sungguh sayang, yang ganteng gak mau sembahyang. Sayang, sungguh sayang, yang cantik gak mau sembahyang. Nabi Yusuf ganteng masih mau sembahyang. Siti Khadijah cantik masih mau sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmada wa sallimna minal afati wal waba wa sallimna minal afati wal waba. Terima kasih anak-anakku semua, terima kasih Pak Guru, Pak Kepala Sekolah, Ustadz Imam dan rekan-rekan guru semua atas kesempatan saya hadir di sini. Mugi-mugi apa yang saya sampaikan bisa masuk ke relung hati yang paling dalam. Mudah-mudahan teman-teman adik-adikku semua, yuk kita bersama-sama menjadi hamba Allah. Sebagaimana Rasulullah Isra Mi'raj sebagai hamba Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Bareng-bareng. Jangan pernah sholat lagi. Jangan pernah tinggalkan. Sekali lagi yang kencang. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami hanturkan terima kasih kepada Kiai Haji Deden MPDI yang telah memberikan nasihat berharga dan pencerahan hati akan kisah mulia Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Acara yang terakhir adalah doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Imam Royani SAG. Kepada Ustadz Imam Royani SAG dipersilahkan. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لمولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Imam Royani SAG. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dengan berakhirnya doa maka berakhirlah kegiatan Isra Mi'raj awal pagi hari ini. Dan akhirnya kami sebagai pembawa acara menyampaikan permohonan maaf bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan di hati kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8:30. Untuk itu kami akan memberikan penampilan menarik buat kalian semuanya, yaitu sholawat dari OSIS. Oke, untuk teman-teman OSIS, mohon kursinya bisa dipindahkan dulu sebentar. Yuk. Siapa timnya yang sholawat? Setelah sholawat kita akan lanjutkan dengan istighosah ya. OSIS tolong dibantu kursinya ini, Mas. Jong. Ini di singkirin. Tidak ada yang keluar, ngapain Mas? Mau ngapain? Tidak ada yang keluar dari sini. Oleh karena pembacaan sholawat lama, kita langsung untuk bacaan istighosah ya. Setelah istighosah baru sholawat. Gerak cepat dong, gerak cepat. Oke, tetap duduk di tempat, tidak ada yang keluar dari lapangan.
Ya Rabbi bil ya Mustafa, Ya Rabbi bil ya Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik mana gaidana wa mama doa ya syi'al karobi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, dosahku dengan keluanku. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyabi wal maromi. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, bimbing kami menuju surga. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta pada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindukan hati perintahnya, larangannya, teladani ahlaknya, niscaya kelak kau akan Rasulullah, niscaya kelak kau akan berkumpul dengan Rasulullah. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak dini. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyabi wal karobi. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Mustafa, Ya Rabbi bil ya 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 Mustafa. Terima kasih. Oke, mau tampilan lagi? Oke, penampilannya sudah habis. Oke, penampilannya sudah habis. Pagi ini nanti tepat jam 9 ya. Jam 9 kita langsung masuk ke istirahat. Untuk yang teman-teman yang akan mengikuti lomba cerdas cermat, nanti tolong dipersiapkan. Hari ini istighosa akan diwakili oleh Bapak Ibu Guru, nanti malam mohon doanya, insya Allah Bapak Ibu Guru akan mengadakan kegiatan mabit malam bina iman dan takwa keimanan di SMK Hangtua Jakarta dengan agenda menghatamkan Al-Quran 30 juz. Yo, ya kan? Ini mudah-mudahan setelah mabit daripada Bapak Ibu Guru nanti akan ada periode bid 3. Kelas 3 akan kami undang untuk mengikuti kegiatan mabit di sekolah. Insya Allah ya. Insya Allah nanti akan kita agendakan. Tolong kerjasamanya. Untuk pagi ini kita cukup membaca Yasin. Membaca Yasin. Bisa nggak kalian yang membaca Yasin? Bisa ya. Oke. Nanti Anhar yang memimpin ya. Anhar. Ya, kapan lagi Anhar mimpin ya? Anhar mimpin Yasin. Nah, gitu. Oke. Nanti insya Allah setelah jam 9 ya, insya Allah jam 9 nanti ya lebih, kalau nanti kita tahlil kita lebih. Hari ini kita cukup tahlil saja, nanti istighosahnya diwakilkan dengan Bapak Ibu Guru. Tolong kita sudah mulai konsentrasi, kemudian nanti istirahat, kemudian
hari ini juga akan kita tuntaskan sampai jam 11 lewat 15 menit. Kegiatan cerdas cermat langsung kita tuntaskan. Sehingga laki-laki langsung istirahat dan menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Oke. Oke, tolong kita konsentrasi kembali. OSIS tolong duduk. OSIS tolong duduk. Tidak ada yang berdiri. Nawaina taqarruban wa ta'ala khalisan liwajhi ridallah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهات وذريته وإخوانه من النبيين والمرسلين ولكل والصحابة أجمعين والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الشول لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كنعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم إلى حضرتي وإلى أرواح الأئمة الأربعة من المجاهدين ومخالدين في الدين وإلى أرواح الشهداء والصالحين والأولياء أينما كانوا المشهد بلا مغر بها بر وبر وجب الشمس القدر الجيلاني رضي الله أجمعين. أعد الله علينا من بركاتهم وكراماتهم والشفاعة في الدنيا والآخرة والشهود لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. وخصوصا على حضرة آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخواننا وخالاتنا وأمامنا وأمتنا ومشايخنا ومشايخنا وجميع المؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب التي تلمنا ولمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات خصوصا وإلى أرواح. Silakan keluarga kalian yang sudah meninggal disebutkan namanya. وأصولهم وفورهم وذريتهم وأزواجهم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق سجن إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فنستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
يفرق بين أحد من رسله وقالوا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي بارك سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا
ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Muhammadun Sayyiduna Habibullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Nurullah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadun Nurullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lirrahman thaqilatani fil mizan khafifatani ala lisan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Angkat tangannya semuanya. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. La ilaha stolil bidasi ahla wa la qwalan naril jahimi fahab li taubatan waghfir
Allahumma ghafir li wali walidaya warhamhuma kama rabbayani sagira Allahumma ghafir li wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira liridala wal syafaati rasulillah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan naimina hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qaranahu minal Qur'anil azim ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan warahmatan najilatan wa barakatan wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal karubiyin wa ila hadrati jami'il awliya ilahi ta'ala mi masyarikil ardi ila magharibiha wa fi barriha wa bahriha wa miyaminiha ila simaliha nas'alukallahumma bi karamatihim wa ila arwahi masyaykhina wa muallimina wa jami'il mu'allifil kutub alazina ta'alamna wa alamna mu'allafatihim wa ila arwahi ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madholahum wa taqabbal hasanatahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Allahumma la tada'lana fi maqamina hada dan ban ila ghafartah wala hamban ila faroztah wala dainan ila qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bisalihin wa inqidai ajalina biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ana a'da'aka adin. Allahumma ansur man nasara dina Muhammad wahdul man khadala dina Muhammad. Allahumma adfa'anal bala wal waba wal ghala wal fasya wal mihan was suyufal mukhtalifa min baladina Indonesia khosoh min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alina alladhi huwa ismatu amrina waj'alun yana lati fiha ma'asuna waj'al akhirata lati fiha ma'aduna waj'al hayata jiyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan wa balighna ramadan wa balighna ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalian yang ada di sini punya waktu istirahat kurang lebih 15 menit. Tepat jam 9:30 peserta akan mengikuti Cerdas Smart akan mengikuti babak penyisian. Kita kumpulkan nanti di Masjid Aula Dewi Sartika ya. Di Aula Dewi Sartika. Hah? Ada. Di Aula Dewi Sartika aman, kosong. Kosong. Hah?
Oh udah berkas. Oh berarti nanti untuk setengah 10 net, setengah 10 pasukan sudah merapat di sini. Ini kita nggak usah dibongkar, biarin aja. Nanti yang ada di sini hanya peserta yang ikut cerdas cermat. Yang lain pada kemana? Kalian boleh melihat di sekitar teras. Tidak boleh mendekat di lokasi ini. Karena nanti bisa membuat bocoran-bocoran yang tidak bertanggung jawab ya. Setengah 10 kalau panitia sudah panggil, sudah dimol, kalau tidak dianggap keluar. Ya. Nanti kegiatan semua ada di sini dan untuk babak penyisian kami persilakan bawa handphone ya. Karena menggunakan online, menggunakan kuisis. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kita awali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari ini kegiatan sholat Jumat dilaksanakan di Masjid Al Yusron yang insyaallah dari MTS Ar-Rasyidiyah Ustadz Khalil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.